Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat urutan R pada mata kuliah analisis real ya. Oke, apa saja sih yang perlu kita pelajari pada sifat-sifat urutan R? Jadi, sifat urutan pada R itu dia itu berkaitan tentang kepositifan dan ketaksamaan di antara bilangan-bilangan real. Jadi misalnya nih ada subset tak kosong, di mana subset tak kosong itu P yang merupakan himpunan bagian dari R, yang mana dia disebut sebagai himpunan bilangan-bilangan real positif tegas. Dia itu memenuhi beberapa sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini bisa saja dinamakan sebagai aksioma. Jadi ada aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 3. Nah, untuk aksioma yang pertama sendiri, aksioma 1 bunyinya adalah jika P-nya ini merupakan elemen P, maka kalau A saya tambahkan dengan B itu merupakan elemen dari P juga. Itu bunyi aksioma yang pertama. Dimana yang namanya aksioma seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, namanya aksioma tidak perlu kita buktikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan tersebut ya. Jadi cukup kita terima saja bunyi pernyataannya seperti itu. Aksioma yang kedua dia berbunyi jika A, B elemen P, maka nilai perkalian dari A, B-nya itu dia juga merupakan elemen dari P. Nah, untuk aksioma pertama dan aksioma kedua ini dia berlaku sifat tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian. Arti dari sifat operasi tertutup itu apa sih? Jadi artinya jika AB-nya ini dia merupakan elemen P, maka kalau dia dioperasikan hasilnya juga merupakan elemen dari P sendiri. Begitu juga kalau AB-nya itu elemen P, kalau dia dioperasikan dengan menggunakan operasi perkalian, hasilnya juga merupakan elemen dari P itu sendiri. Nah, selanjutnya A elemen P itu dia memenuhi tepat satu kondisi. Seperti apa satu kondisi itu? Bisa saja A itu merupakan elemen P, jadi A-nya di sini positif. Bisa juga A-nya itu mungkin nilainya sama dengan 0, atau mungkin A-nya itu negatif yang merupakan elemen dari P juga. Nah, ketiga sifat ini dia disebut sebagai sifat trikotomi. Oke. Sekarang kita akan mempelajari mengenai definisi 1.3. Dimana definisi ini bunyi pernyataannya juga tidak perlu kita buktikan, cukup kita terima saja pernyataan dari definisi 1.3 ini. Oke, definisi 1.3 untuk poin yang A. Jika A elemen P ditulis A lebih dari 0. Jadi kalau ada A elemen P di mana dia ditulis A lebih dari 0, maka artinya adalah A itu merupakan bilangan real positif murni. Nah, di sini real positif murninya saya kasih warna kuning ya. Artinya ini yang perlu ditekankan. Berarti untuk A lebih dari 0 itu dia murni positif. Ya, jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ada A elemen P digabung dengan elemen 0, union elemen 0. Nah, berarti dia bisa ditulis A lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa? A-nya di sini merupakan bilangan real positif, nggak pakai murni. Jadi cukup real positif. Karena apa? Karena dia digabung dengan elemen 0 itu tadi. Kalau real positif murni tadi kan tanpa 0. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ada gabungan dengan elemen 0, yaitu A lebih dari atau sama dengan 0, maka dia cukup disebut sebagai real positif. Nah, kalau misalnya ada negatif A elemen P, maka dia ditulis sebagai A kurang dari 0. Artinya apa? Artinya A ini merupakan bilangan real negatif murni. Ya, negatif murni. Artinya apa? Bilangan negatif realnya itu tanpa ada elemen nolnya, makanya dia dikatakan real negatif murni. Tapi kalau
definisi 1.3 poin yang keempat itu negatif A elemen P-nya union elemen 0 digabung dengan elemen 0. Penulisannya A kurang dari atau sama dengan 0. Artinya apa? Artinya A-nya di sini merupakan bilangan real negatif tanpa embel-embel murni. Ya, jadi real negatif. Karena apa? Karena bilangan real negatifnya ini tadi bergabung dengan elemen 0. Ya, makanya dia nggak pakai murni, real negatif saja. Nah, dari definisi 1.3 yang sudah kita pelajari mulai dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, terlihat bahwa elemen 0 di sini dia itu memiliki sifat dualitas. Ya, memiliki sifat dualitas. Dalam artian bahwa 0 di sini bisa berlaku dia itu real positif maupun dia juga bisa berlaku real negatif. Makanya karena dia bisa berlaku real positif dan dia juga bisa berlaku real negatif, makanya 0 di sini memiliki sifat dualitas. Oke, selanjutnya definisi 1.4. Diberikan A, B elemen real. Ya, diberikan A, B elemen real. Jika A min B elemen P, ya, jika ada A dikurangi B elemen P, maka pernyataan ini bisa dituliskan dalam bentuk A lebih dari B, atau bisa saja kalau kita balik ya, ini kan mengartikan bahwa B-nya ini kurang dari A. Nah, definisi 1.4 yang poin B, jika A dikurangi B elemen P union elemen 0, jadi digabung dengan elemen 0, maka pernyataan ini bisa dituliskan dalam bentuk, karena ini digabung dengan elemen 0 seperti definisi 1.3 yang tadi, maka kan penulisannya bisa ada tanda sama dengannya. Karena di sini A kurang dari B, menurut definisi 1.4 bahwa A dikurangi B itu bisa dituliskan dalam bentuk A kurang dari B. Nah, karena di sini digabung dengan elemen 0, maka cukup kita tambahi dengan tanda sama dengan, menjadi A lebih dari atau sama dengan B. Atau kalau misalnya penulisannya dibalik, maka bisa mengartikan B kurang dari sama dengan A. Nah, sifat trikotomi yang tadi di definisi 1.3 itu maka akan mengakibatkan bahwa AB elemen R itu dia nanti akan memenuhi tepat satu kondisi, yang mana bisa A lebih dari B, bisa mungkin A-nya yang sama dengan B, atau mungkin bisa A-nya itu kurang dari B. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, jika A, B, C-nya ini elemen R, maka nanti akan diperoleh ada 3 poin nih. Yang pertama, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka bisa dituliskan A kurang dari B kurang dari C. Nah, ini bisa kalian pakai dalam pembuktian teorema nanti. Jadi definisi 1.3 bisa dipakai dalam pembuktian teorema, definisi 1.4 bisa dipakai dalam pembuktian teorema, atau mungkin yang ini tadi poin A, poin B, poin C ini juga bisa dipakai dalam pembuktian teorema, tergantung bunyi teoremanya seperti apa. Jadi tidak semua itu bisa dipakai, tidak ya, tapi mungkin beberapa saja yang memungkinkan untuk bisa dipakai, ya silakan dipakai. Bukan berarti definisi 1.3 bisa digabung dengan definisi 1.4 semuanya dipakai gitu, enggak. Bisa saja hanya definisi 1.3 yang dipakai, atau mungkin hanya definisi 1.4 yang bisa dipakai, atau mungkin yang aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 3 tadi yang bisa dipakai. Nah, sekarang kita baca yang poin B. Jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan C, maka bisa dituliskan A kurang dari sama dengan B dan B-nya ini kurang dari sama dengan C. Yang poin C, jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari C, jadi tanpa ada sama dengannya, sama dengan yang poin B. Bedanya di sini karena di sini nggak ada tanda sama dengannya, maka di sini bisa dituliskan A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C.
oh mohon maaf, bacanya kebablasan. Tanpa sama dengan A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari C. Oke, selanjutnya ini ada teorema, yang mana teorema itu kan balik lagi harus kita buktikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, dari definisi urutan tersebut maka dapat diturunkan beberapa sifat urutan R, yang mana sifat urutan R itu tertuang dalam beberapa teorema. Nah, teorema itu diantaranya adalah teorema 1.6, di mana teorema 1.6 itu bunyinya diberikan sebarang A, B, C elemen R. Di sini ada kata sebarang. Sebarang ya bisa mungkin A-nya ini negatif, positif, B-nya negatif, positif, C-nya positif, negatif ya. Yang penting dia elemen dari bilangan real. Nah, untuk teorema 1.6 yang poin A, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Maka A lebih dari C. Coba kita buktikan. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Bisa menggunakan definisi yang sebelumnya ya. Oke, yuk kita coba buktikan teorema 1.6 yang poin A. Jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C ya. Dimana dia diketahui bahwa A, B, C-nya dia merupakan elemen R. Oke. Nah, di sini sudah jelas nih, dia berbicara atau dia mengatakan bahwa jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka ini merupakan bagian yang diketahui. Karena ini merupakan bagian yang diketahui, ya sudah kita tulis saja di sini. Oke, kita tulis di sini diketahui A lebih dari B dan B lebih dari C, di mana A, B, C-nya ini merupakan elemen dari bilangan real, di mana A, B, C merupakan elemen dari bilangan real. Nah, sekarang karena dia diketahui A lebih dari B, maka kita bisa menggunakan definisi-definisi yang tadi kita sempat bahas itu tadi. Kita bisa pakai definisi 1.4 ya. Jadi karena A lebih dari B, maka nah coba saya bukakan lagi ya yang definisi nah ini definisi 1.4 ya. Jadi kalau misalnya A lebih dari B, dia bisa berarti A min B elemen P, ya kan? A min B elemen P. Nah, berarti ini A lebih dari B bisa kita tuliskan, maka A min B elemen P menurut definisi 1.4. Ingat, kita harus selalu menuliskan dasarnya dari mana, dari definisi atau dari aksioma, atau mungkin dari teorema-teorema sebelumnya, tetap dasarnya harus ditulis. Oke. Selain A lebih dari B, ternyata ada B lebih dari C kan yang diketahui. Nah, ini bisa kita tuliskan juga. Nah, B lebih dari C, maka sama menurut definisi 1.4 kan dia berlaku berarti B min C juga. B min C elemen dari P, yaitu definisi 1.4. Oke. Nah, selain kita memakai definisi, kita bisa memakai untuk bisa membuktikan. Karena tujuan kita di sini disuruh membuktikan A lebih dari C, kira-kira kita bisa memakai aksioma berapa yang bisa kita gunakan supaya nanti ujungnya itu hasilnya adalah A lebih dari C. Ini kan A lebih dari C itu adalah hasil akhir. Hasil akhir yang harus kita buktikan. Kita bisa menggunakan sifat urutan ya. Jadi berdasarkan sifat
urutan aksioma 1. Nah, sifat urutan itu tadi kan ada beberapa aksioma ya, aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 3. Saya pakai aksioma 1, yaitu bahwa A ditambah B elemen B. Akibatnya jadi bagian ini bisa kita tuliskan ulang, yaitu A ditambah B elemen B, dimana A-nya ini bisa kita misalkan. Jadi A min B di sini kita misalkan A, misalkan dia sebagai A, dan B min C di sini kita misalkan sebagai B. Oke, kita lanjut tulis ya. A-nya tadi adalah A min B, kita tuliskan A min B ditambah B-nya adalah B min C elemen P. Nah, ini ekuivalen dengan kita bisa menggunakan sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif pada penjumlahan ya, pada aksioma penjumlahan, yaitu aksioma 2. Aksioma 2 pada penjumlahan. Jadi kurungnya bisa kita ubah ya, kita kelompokkan menjadi A min C. A min C kita tambahkan dengan, nah di sini min B kita tambah dengan B elemen P. Ya, oke. Kalau sudah seperti ini kan ini bisa kita hitung ya. Jadi di sini min B ditambah B itu min B ditambah B adalah aksioma 4. Aksioma 4 pada penjumlahan. Saya kasih keterangan aja di sini. Aksioma 4 pada penjumlahan. Nah, kalau dia aksioma 4 pada penjumlahan, di sini tetap A min C, sedangkan di sini karena dia sesuai dengan aksioma 4 pada penjumlahan, nilainya adalah 0. 0 elemen P. Oke, kalau sudah, berarti A min C ditambah 0 ini sesuai dengan aksioma 3. Aksioma 3 pada penjumlahan. Jadi kalau aksioma 3 itu, aksioma 3 pada penjumlahan itu kalau misalnya kalian buka buku kalian lagi, itu bunyinya A ditambah 0 sama dengan A. A ditambah 0 sama dengan A. Jadi ini ibaratkan dia itu ibaratkan ini sebagai A. Jadi A ditambah 0 gitu sama dengan A. Jadi di sini hasilnya tetap A min C elemen P. Nah, di mana A min C elemen P? Ya, kita bukakan. Di sini A min B elemen P atau A min C elemen P, berarti kan bisa ditulis A lebih dari B. Karena di sini variabelnya saja yang berbeda, berarti bisa kita tuliskan A lebih dari C menurut definisi 1.4 terbukti. Nah, oke, inilah hasil pembuktian dari teorema 1.6 yang poin A. Dengan cara yang sama, silakan kalian coba yang B, teorema 1.6b. Oke, saya akan karena soal yang B itu kan hampir sama dengan yang A ya, jadi kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang C. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Nah, saya akan berikan contoh yang poin C. Oke. Nah, coba ini bisa kita lihat. Kita harus perhatikan ini poin pertama, ini poin kedua. Saya buktikan yang poin pertama aja ya. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0. Nah, ini kan merupakan bagian yang diketahui.
Jadi kita tuliskan dulu di sini bukti diketahui A lebih dari B, maka seperti yang tadi ya, kalau A lebih dari B maka bisa kita tuliskan menurut definisi 1.4 itu A min B elemen P, definisi 1.4. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalnya ada C lebih dari 0, maka bisa dituliskan apa? Oke, kita coba buka lagi. Kalau lebih dari 0, nah ini, jika elemen P ditulis A lebih dari 0, artinya A merupakan bilangan real positif murni. Berarti ini kan apa ya? Definisi 1.3 ya. Nah, A-nya variabel A di sini kan diganti variabel C. Soalnya kan diketahui C lebih dari 0. Nah, berarti C lebih dari 0 bisa kita ganti C elemen P. Oke, berarti bisa kita ganti C elemen P menurut definisi 1.3 yang poin A. Oke. Lanjut, setelah itu kita bisa menggunakan apa supaya ujung-ujungnya kita bisa menggunakan atau membuktikan bahwa CA itu lebih dari CB. Nah, ingat di sini kan perkalian ya. CA itu kan perkalian. Nah, kalau perkalian maka kita bisa menggunakan sifat urutan, aksioma pada aksioma urutan yang pada perkalian. Nah, kira-kira aksioma berapa yang pada perkalian? Aksioma, kita bukakan lagi ya yang pada perkalian. Nah, yang pada perkalian kan ini. Pada perkalian. Berarti aksioma nomor 2 ya. Oke. Berdasarkan sifat urutan, yaitu aksioma 2 ya, yaitu A dikali B elemen P, maka mengakibatkan apa kalau A dikali B elemen P? Jadi ya kita balik lagi, kita misalkan seperti yang tadi. Jadi yang sebagai A ini siapa, yang sebagai B ini siapa. Jadi A-nya kita bisa pakai A min B. Yang B-nya di sini kita bisa pakai C. Nah, jadi bisa kita lanjutkan. Saya tuliskan di sini A dikali B elemen B, di mana A-nya adalah A min B dikali B-nya adalah C elemen P. Maka bisa kita itu ya, sifat distributif nih. Sifat distributif itu kan aksioma perkalian ya. Ini bisa pakai aksioma 5 pada perkalian. Nah, sifat distributif aksioma 5 pada perkalian. Oke, berarti di sini kan menjadi A dikali C dan B dikali C. AC min BC elemen P. Nah, AC min BC elemen P menurut definisi 1.4 dia berlaku AC lebih dari BC. Definisi 1.4 terbukti. Oke. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pembuktian teorema 1.6 yang poin C A. Poin C yang pertama gitu ya. Terbukti. Nah, untuk poin C yang kedua yang bagian ini silakan kalian coba sendiri dengan tahapan atau prosedur yang sama seperti yang pertama. Oke, itu saja
pelajaran dari Bu Denok ya. Semoga materi ini bisa dipahami untuk definisi 1.3, definisi 1.4. Kemudian tadi kita sempat membahas aksioma urutan, yaitu aksioma 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir ini adalah pembuktian teorema 1.6. Terima kasih, sampai ketemu di materi-materi atau video-video selanjutnya.